warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Pak Adit selaku dosen mengaku saya di mata kuliah keterampilan presentasi bisnis dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, jika sudah disayang dimohon untuk tidak ditinggal. Perkenalkan, nama saya Cecilia Indriani Fernandes dengan NIM 1012310016 dari program studi manajemen. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tempat pariwisata yang ada di Indonesia. Bukan gunung, bukan pantai, maupun tempat bermain, melainkan sebuah danau. Jika berbicara tentang danau, mungkin di pikiran banyak orang langsung terlintas sebuah danau Toba, danau Sentani, dan danau-danau lainnya yang ada di Indonesia. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah danau yang unik yang ada di Indonesia. Seperti judul yang sudah tampil pada video saya ini, di Indonesia ada danau 3 warna. Mungkin ketika mendengar ini, banyak orang lokal di Indonesia, hampir 70% tidak mengetahui keberadaan danau ini di Indonesia. Maka dari itu tujuan saya mempresentasikan danau tersebut adalah untuk mengenalkan seberapa banyaknya tempat wisata yang bagus yang ada di Indonesia yang tidak kalah bagus daripada di mancanegara. Sehingga harapan saya ketika saya mempresentasikan ini, banyak warga lokal Indonesia yang semakin tahu ada banyak tempat wisata yang ada di Indonesia yang tidak kalah bagus juga. Danau tersebut adalah Danau Kelimutu, sebuah keajaiban alam yang ada di Pulau Flores. Danau Kelimutu adalah danau unik yang memiliki 3 warna yang dikenal berada di Kabupaten Ende, terkhususnya Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Danau Kelimutu sendiri asal-usul namanya yaitu dari kata Keli yang berarti gunung dan mutu yang berarti mendidih. Danau tersebut pertama kali ditemukan oleh warga lokal di sana dan dikenal di kalangan luas ketika seorang yang berkebangsaan Belanda bernama B. van Susteren menulis tentangnya pada tahun 1915. Danau Kelimutu sendiri terbentuk karena aktivitas vulkanik, terbentuk di kaldera gunung berapi. Proses pembentukan aktivitas vulkanik yang menyebabkan terbentuknya 3 kawah di bawah air. Danau Kelimutu sendiri bukan hanya memiliki 3 kawah dan berbeda warnanya saja, tapi dia diberi nama oleh warga lokal setempat, seperti nama Tiwu atau Buku adalah danau orang tua, yaitu danau yang berwarna biru tua, dan Tiwu Nuwa Muriko Ovai yang berarti danau anak muda dan perawan, yaitu diberikan kepada nama danau yang berwarna hijau. Dan yang terakhir adalah Tiwu Atapolo, yaitu danau orang berilmu atau jahat, yaitu nama yang diberikan untuk danau yang berwarna merah. Danau Kelimutu ini sering berubah warna juga dalam jangka waktu 1 tahun 2 kali. Fenomena ini menyebabkan banyak berspekulasi tentang sudut pandang yang akhirnya timbul ke permukaan, seperti sudut pandang dari penelitian dan sudut pandang dari warga lokal di sana. Dari sudut pandang penelitian, perubahan warna air danau sering berubah-ubah karena kandungan mineral dan aktivitas vulkanik yang ada di dalamnya. Penyebab perubahan warna termasuk reaksi kimia warna tersebut, reaksi kimia antara gas vulkanik dan mineral air yang ada di dalamnya. Dan menurut sudut pandang warga lokal di sana, masyarakat lokal percaya bahwa danau ini adalah tempat peristirahatan jiwa-jiwa orang yang telah meninggal. Setiap danau menampung kelompok orang yang berbeda berdasarkan umur dan perilaku semasa hidupnya. Terlepas dari segala sudut pandang, dari sudut pandang penelitian maupun sudut pandang warga lokal di sana, tidak menutup kemungkinan betapa indah kekayaan alam dan betapa indah ciptaan Tuhan yang melalui Danau Kelimutu ini. Sehingga Danau Kelimutu ini sudah terbuka menjadi tempat wisata mulai dari 2014 sampai pada saat ini. Tetapi menurut riset bahwa wisatawan yang berkunjung ke Danau Kelimutu adalah lebih banyak dari mancanegara. Mungkin ini disebabkan karena kurangnya akses informasi yang diterima oleh warga lokal di Indonesia, sehingga Danau Kelimutu masih sangat asing di telinga dan mata orang-orang di Indonesia, sehingga banyak orang Indonesia yang sangat jarang berkunjung ke Danau Kelimutu. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa keindahan Danau Kelimutu ini sangat bisa menarik
wisatawan dari mancanegara sehingga bisa berkunjung ke Danau Kelimutu. Kita sudah sampai di akhir video, sehingga pada saat ini saya hanya bisa menyimpulkan dari awal saya mempresentasikan hingga akhir, saya mendapatkan kesimpulan bahwa Danau Kelimutu merupakan keajaiban alam yang unik karena menggabungkan keindahan alam, misteri, dan budaya lokal yang kaya. Seharusnya negara Indonesia harus lebih memajukan tempat wisata di berbagai daerah di Indonesia untuk dapat membawa berbagai keuntungan signifikan, termasuk peningkatan ekonomi melalui pendapatan devisa dan investasi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur, promosi, pelestarian budaya, serta kontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, pariwisata yang berkembang dapat menjadi pendorong utama kemajuan dan kesejahteraan negara Indonesia dan daerah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan di presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih.